Selamat datang di channel My Class My Adventure. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk di bab ciri-ciri bangun datar kelas 5 ya guys. Tujuan pembelajarannya untuk ciri-ciri bangun datar, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Yang kedua, menentukan jumlah besar sudut-sudut segitiga. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. 4. Menjelaskan ciri-ciri segitiga. Yang kelima, menjelaskan dan membandingkan ciri berbagai bentuk segi empat. Ada trapesium, jajar ginjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, dan layang-layang. Sebelum Pak Pram melanjutkan ke materi berikutnya, jika kalian menyukai video ini, silahkan untuk tekan like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mengulang kembali pengertian dari sisi, sudut, dan titik sudut. Arti dari sisi adalah ruas garis yang membatasi bangun datar. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari dua sisi yang berpotongan. Sedangkan titik sudut adalah titik perpotongan dari dua sisi. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini Pak Pram ada sebuah segitiga. Untuk menjelaskan sisi itu yang mana, sudut itu yang mana, titik sudut yang mana. Sisi tadi adalah ruas garis yang membatasi bangun datar. Jadi garis-garisnya yang di luar inilah yang dinamakan sebagai sisi. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan sudut dari pengertian tadi adalah daerah yang terbentuk dari dua sisi yang berpotongan. Ada dua sisi yang berpotongan, maka daerah sudutnya atau sudutnya yaitu yang ada tanda panahnya ini. Oke, yang diwarna pakai pensil ini ya, ini merupakan sudut namanya. Pada segitiga ada tiga sudut, satu, ini yang kedua, atas yang ketiga. Yang terakhir tentang titik sudut, titik perpotongan dua sisi. Titik perpotongan ada di sini. Titik sudut. Titik sudutnya ada tiga ya pada segitiga, 1, 2, dan 3. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang kedua, kita belajar ciri-ciri dari segitiga. Untuk ciri-ciri segitiga, ada berbagai jenis segitiga. Berikut jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Untuk nomor 1, 2, dan 3 sama segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Artinya 1, 2, 3 ini merupakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, kita pelajari dulu yang jenis segitiga. Yang pertama, segitiga sama kaki. Ciri-cirinya untuk segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu AC sama dengan BC. Ini ya, AC sama dengan BC. Sisi yang sama panjang itu ditandai dengan garis kecil pada sisinya itu, menandakan dua garis ini panjangnya sama. Ciri-ciri yang kedua, memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut B ini besarnya sama. Yang berbeda adalah sudut yang diapit oleh dua garis atau dua sisi yang sama panjang ini. Itu yang berbeda. Ciri yang ketiga, memiliki satu simetri lipat. Ciri yang keempat, tidak memiliki simetri putar. Oke, jenis segitiga yang kedua yaitu segitiga sama sisi. Ciri yang pertama, memiliki tiga sisi yang sama panjang.
DE sama dengan EF sama dengan DF. Bisa dilihat dari gambar segitiga sama sisi ini ditandai dengan 3 garis kecil pada setiap sisinya, menandakan bahwa ketiga sisinya sama panjang. Ciri yang kedua, memiliki 3 sudut yang sama besar, yaitu sudut D sama dengan sudut E dan sama dengan sudut F. Besarnya adalah 60 derajat. Sudut D ini 60 derajat, sudut E 60 derajat, sudut F 60 derajat. Ciri yang ketiga, memiliki 3 simetri lipat. Ciri yang keempat, memiliki simetri putar tingkat 3. Oke, jenis segitiga yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Ciri yang pertama, memiliki 3 sisi yang tidak sama panjang. Jadi ketiga sisinya ini panjangnya berbeda-beda. Ciri yang kedua, memiliki 3 sudut yang tidak sama besar. Sudut I itu tidak sama dengan sudut G. Ini pun juga tidak sama dengan sudut H. Besarnya berbeda. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita membahas yang berikutnya adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan sudutnya di gambar ini ada nomor 4, 5, dan 6 ya. Yang pertama kita bahas adalah segitiga siku-siku. Ciri yang pertama adalah salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu di sudut J, besarnya 90 derajat. Ini ya. Walaupun tidak ditunjukkan dengan besarnya 90 derajat, tapi ada simbol kotak kecil ini menandakan bahwa sudutnya adalah siku-siku. Jenis segitiga yang kelima yaitu segitiga lancip. Cirinya adalah semua sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu besar sudut M, sudut N, dan sudut O kurang dari 90 derajat. Namanya juga sudut lancip, pasti besarnya kurang dari 90 derajat. Jenis segitiga yang keenam adalah segitiga tumpul. Salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, yaitu besar sudut Q terletak pada sudut Q ini lebih dari 90 derajat. Nah, itu ya adik-adik ya yang kita pelajari pada video ini tentang ciri-ciri segitiga. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang berikutnya, jika ada 3 buah garis dapat dibentuk menjadi segitiga. Jika jumlah panjang 2 garis lebih besar dari garis lainnya. Contohnya seperti ini. Yang A, ada 3 buah garis dengan ukuran yang berbeda. Apakah ketiga garis ini bisa dibuat segitiga? Mari kita buktikan ya. Caranya 2 garis jika ditambahkan harus lebih besar dibandingkan garis yang lain. Oke, 15 cm ini kita tambahkan dengan 8. Ini harus lebih besar dibandingkan 7. 7. Maka kita dapatkan 15 tambah 7 20. 15 tambah 8 23. Dibandingkan 7, 23 lebih besar dibandingkan 7. Maka ini benar. 15 kita tambahkan 7 dibandingkan dengan 8. 15 tambah 7 22, bandingkan dengan 8 maka lebih besar ya. Ini pun juga benar. 8 ditambah 7 kita bandingkan dengan 15. 8 tambah 7 ini 15. 15 dengan 15 ini ukurannya sama. Karena yang diminta adalah lebih besar, maka yang ketiga ini tidak bisa. Dapat disimpulkan bahwa ketiga garis
tidak dapat dibuat segitiga. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada 3 garis dengan ukuran yang berbeda, 21 cm, 18 cm, dan 30 cm. Caranya sama, kita tambahkan 21 tambah 18, kita bandingkan dengan 30. Hasilnya 21 tambah 18 yaitu 39. Ini lebih besar dibandingkan 30. Benar. 21 kita tambahkan dengan 30, bandingkan dengan 18. 51 lebih besar daripada 18. Ini pun juga benar. 18 kita tambahkan dengan 30, bandingkan dengan 21. Hasilnya 48 lebih besar daripada 21. Jika ketiganya ini benar, lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga garis dapat dibuat segitiga. Ini ya kesimpulannya. Ketiga garis dapat dibuat segitiga karena ketiganya dapat ditunjukkan bahwa lebih besar penjumlahan dari 2 garis dibandingkan garis yang lain. Gimana adik? Untuk ciri-ciri segitiga dapat dipahami ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan untuk klik tombol like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih. Untuk pembahasan video ciri segitiga cukup sekian. Nanti akan disambung lagi di video berikutnya untuk membahas soal berkaitan tentang ciri segitiga. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.